Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami ingin mulai daripada kami daripada pagi hari ini. Tuhan, kiranya jaga dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kelly. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, sekarang saya mengajak teman-teman untuk bernyanyi lagi kembali dengan 2 lagu pujian. Yang pertama, Aku Pahlawan Kristus, dan yang kedua, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa ini akan dipimpin oleh teman kita dari kelas remaja 2. Kepada saudari Laura dipersilahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, di saat pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Kakak Nona yang akan membawa kita dalam firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Laura, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh salah satu kakak pengasuh. Ciri-cirinya, kakak pengasuh wanita, wajahnya manis seperti gula, dan mengasuh anak-anak PTK dan TK. Nah, ayo, sudah bisa tebak belum? Ya, benar. Itu kakak Nana. Kepada kakak Nana dipersilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kakak Nona, adik-adik dalam keadaan yang sehat dan selalu dipenuhi dengan sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mari duduk yang tenang dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia,
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Sebelum Kakak Nona bercerita, Kakak Nona ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik ditunjuk sebagai pemimpin pujian atau pemimpin doa untuk pertama kalinya? Pasti pernah ya. Apa yang adik-adik rasakan ketika pertama kali berdiri di depan banyak orang? Pasti malu dan tidak percaya diri ya. Hari ini Kakak Nona akan membagikan kiat-kiat bagaimana cara mengatasi rasa percaya diri yang kurang ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang besar. Tapi sebelum Kakak Nona bercerita, Kakak Nona ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berpesan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong kepada murid-muridnya. Apakah adik-adik tahu siapa itu penolong yang Tuhan Yesus janjikan? Ya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan teman-teman atau murid-murid Tuhan Yesus. Hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 9 Juni 2025, kita merayakan Hari Pentakosta. Apakah di antara adik-adik tahu apa itu arti Pentakosta? Ya, Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di Hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan yang kita baca hari ini, di mana Petrus dan teman-temannya berkumpul, lalu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Saat Roh Kudus hadir di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus, ada 3 ciri di mana Roh Kudus itu hadir di antara mereka. Yang pertama, Roh Kudus datang sebagai angin yang berhembus kencang. Yang kedua, ketika Roh Kudus hadir di antara murid-murid Tuhan Yesus, terdapat tanda lidah-lidah api yang ada di kepala murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus hadir di antara mereka, mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang bukan berasal dari bahasa daerah mereka. Setelah Roh Kudus hadir, mereka yang hadir bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut dan tidak percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus dapat berbicara dengan bahasa-bahasa dari daerah lain. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita di masa sekarang sebagai anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, ketika adik-adik dipilih oleh guru atau oleh kakak pengasuh untuk melakukan sesuatu di depan umum atau di depan banyak orang, ingatlah kalau yang memilih adik-adik adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
mengetahui segala kemampuan yang ada di dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu merasa rendah diri atau tidak perlu merasa kecil hati. Karena Tuhan tahu adik-adik bisa melakukan sesuatu yang besar. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi rasa percaya diri yang kurang yang kita miliki ketika kita berdiri di depan umum atau di depan banyak orang, yaitu berlatih. Latihlah apa yang menjadi tugas yang diberikan kepada kita, dan yang paling penting adalah kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, karena nanti ketika kita berserah, Tuhan akan memampukan kita melakukan pekerjaan yang besar. Seperti murid-murid ketika mereka ditugaskan untuk menceritakan Injil ke seluruh dunia, mereka diberkati dengan Roh Kudus hingga mereka bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia, termasuk kita saat ini yang menikmati Injil itu boleh datang di kehidupan kita. Jadi adik-adik, ingatlah Tuhan Yesus yang memilih kita. Kita tidak boleh merasa rendah diri dan kita harus percaya diri karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Jangan lupa berlatih, dan yang paling penting adalah selalu berserah kepada Tuhan di dalam doa. Demikian cerita firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, sampai jumpa. Nah teman-teman, ayo kita semua mengucapkan terima kasih kepada Kakak Nona. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Nona, Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk mengiringi persembahan ini, saya mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita akan berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Saya mengajak teman-teman untuk bernyanyi dengan lagu pujian Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan satu pesan, yaitu jangan lupa menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan ini bisa kalian lihat di akhir video. Sekarang sebelum berpisah, saya mengajak teman-teman untuk bernyanyi kembali dengan lagu pujian Selesai Sekolah Minggu dan akan dilanjutkan dengan Salam Immanuel.
Selesai.